Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Testing and Implementation dengan dosen pembimbing Bapak Firman Nur Hasan dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas perkuliahan, yang mana tugas tersebut ialah jelaskan menurut kami akibat yang akan ditimbulkan dari proses pengujian yang dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing, serta cari contoh kasus di dunia nyata terkait kegagalan di dalam proses testing yang tidak sesuai prosedur. Tugas ini disusun oleh saya, Tiara Maulida Sedena, dengan nomor induk mahasiswa 18030152224 dan teman saya Febrian Trihandayani dengan nomor induk mahasiswa 18030151230. Oke, pada slide pertama di sini terdapat 7 prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang mana yang pertama ialah testing shows the presence of defect, not their absence. Pengujian menunjukkan adanya cacat, bukan ketidakhadirannya. Yang kedua, exhaustive testing is impossible. Artinya pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, early testing saves time and money. Pengujian awal menghemat waktu dan uang. Yang keempat, defects cluster together, yang berarti cacat berkumpul bersama. Yang berikutnya, beware of the pesticide paradox, yang berarti waspadalah terhadap paradoks pestisida. Yang berikutnya, testing is context dependent, yang berarti pengujian bergantung pada konteks. Dan yang terakhir, absence of errors is a fallacy, yang berarti tidak ada kesalahan adalah kesalahan. Nah, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febrian Triandayani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Tiara Maulida. Testing. Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak SDLC. Karena pada tahapan ini perangkat lunak diverifikasi sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar pengujian sebagaimana dijelaskan di atas menjadi penting agar bisa menghasilkan atau menemukan cacat perangkat lunak sebanyak-banyaknya. Secara umum, dari proses testing adalah melakukan verifikasi, validasi, dan mendeteksi terjadinya error pada aplikasi tersebut. Yang pertama, verifikasi. Bagaimana suatu sistem tersebut benar atau tidak, yang pertama dilihat adalah bagaimana struktur, hingga susunan yang ada. Kemudian jika semua telah baik, maka harus kembali dikaji dan dicocokkan dengan rancangan awal yang telah dibuat. Selanjutnya ada validasi. Bagaimana sebuah sistem yang telah dibuat telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir ada deteksi. Mendeteksi error atau kesalahan pada sistem, atau dengan kata lain yaitu proses pengembangan dari satu program ke program lainnya yang lebih rumit. Selanjutnya di sini ada akibat dari tidak mengimplementasikan 7 prinsip di atas. Yang pertama, kesulitan dalam menemukan masalah atau kesalahan sehingga tidak dilakukan pembenahan. Yang kedua, kemungkinan muncul banyaknya cacat karena tidak menerapkan testing shows presence of defect, di mana seharusnya di sana kita bisa mengurangi jumlah cacat yang sudah atau belum ditempatkan. Yang ketiga, banyak cacat atau kekurangan akibat mengabaikan dan atau tidak menerapkan prinsip early testing save time and money karena tidak meminimalisir dengan pengecekan yang lebih awal demi mengurangi resiko biaya besar dan waktu terbuang percuma. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi cacat karena tidak menerapkan prinsip defect clustering, yaitu penunjukan kegagalan yang paling operasional selama pengujian pra-release. Berikutnya ialah akibat lain yang ditimbulkan. Yang kelima, tidak akan lagi ditemukan bug baru karena set yang sama dari hasil jenis tes yang sama diulang terus-menerus dikarenakan tidak menerapkan prinsip beware of the pesticide paradox, yaitu meninjau kasus uji secara teratur dan tes baru yang berbeda yang berpotensi menemukan lebih banyak cacat. Yang keenam, meyakini bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Padahal jika memerhatikan prinsip testing, absence of error is a fallacy. Tidak adanya kesalahan adalah kesalahan. Dan yang ketujuh ialah tidak ada pengenalan dan pemahaman terhadap sistem.
Nah, berikutnya yaitu contoh kasus di dunia nyata terkait kegagalan di dalam proses testing. Pertama-tama kita bahas dulu yuk, testing atau pengujian. Pengujian adalah proses yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebenaran, kelengkapan, dan kualitas perangkat lunak komputer yang dikembangkan. Pengujian perangkat lunak adalah menjalankan perangkat lunak dalam lingkungan simulasi atau nyata, menggunakan input yang dipilih dengan cara yang ditentukan. Dengan kata sederhana, pengujian perangkat lunak adalah kegiatan untuk memeriksa apakah sistem perangkat lunak bebas cacat. Pengujian pada perangkat lunak ini dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan sehingga produk dapat diperbaiki sebelum rilis ke pengguna akhir. Pengujian perangkat lunak sangatlah penting. Hal ini untuk menghindari resiko kegagalan yang ditimbulkan oleh perangkat lunak. Nah, ini ialah kasus nyata dari kegagalan proses testing. Yang pertama, penerbangan China Airlines Flight 140 pada 26 April 1994. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan paling mematikan dalam sejarah penerbangan di China. Awalnya, pesawat berada dalam kondisi normal saat penerbangan sedang berlangsung. Namun, tak lama setelah take off, petugas mengalami kesalahan saat mengaktifkan tombol take off atau go around sebelum pesawat akan mendarat di Nagoya, Jepang. Akhirnya pesawat ini jatuh dan setidaknya menelan 264 korban jiwa tewas dan 7 orang selamat dalam kecelakaan tragis ini. Contoh kasus lainnya yaitu pada mesin Terak 25 Medical Accelerator. Contoh lain dari pentingnya pengujian perangkat lunak adalah pada mesin Terak 25 Medical Accelerator. Pengujian ini berkaitan dengan user interface dan human-computer interaction. User interface yang jelek juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Terak 25 merupakan mesin terapi radiasi untuk menghancurkan kanker pasien. Mesin ini mempunyai pemancar elektron dengan 2 settingan, yaitu mode pertama mode energi rendah untuk pancaran elektron langsung ke pasien, dan yang kedua mode energi tinggi yang pancarannya dihalangi oleh filter pembangkit X-ray. Nah, masalahnya ialah rancangan sistem Terak 25 mempunyai race condition antara user interface dan controller pemancar. Jika operator memilih suatu mode dan mesin memulai untuk mengatur ulang sistemnya, kemudian operator kembali memilih mode yang berbeda dalam interval 8 detik yang sebenarnya digunakan oleh mesin untuk memindahkan magnet ke tempat asalnya, sehingga sistem akhirnya tidak dapat menerima settingan yang baru. Hasilnya, karena ingin cepat, operator yang berpengalaman pun dapat dengan tidak berhati-hati memberikan overdosis kepada pasien dan beberapa pasien meninggal dunia. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan pada alat ini mengalami bug yang serius. Bug merupakan kesalahan pada saat pelaksanaan perangkat lunak. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkat hingga 10 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya itu, beberapa pasien juga akhirnya kehilangan nyawa. Contoh kasus yang terakhir ialah sistem rudal Patriot. Peristiwa lain juga dialami dalam dunia militer. Selama operasi Desert Shield, militer Amerika Serikat menggunakan sistem rudal Patriot sebagai terhadap pesawat terbang dan rudal. Dalam hal ini rudal Irak Al-Hussein SCUD. Perangkat lunak pelacak untuk rudal Patriot menggunakan kecepatan targetnya. Dan waktu saat ini untuk memprediksi dari mana targetnya berasal dari satu instan ke instan lainnya. Karena berbagai target dapat berjalan dengan kecepatan hingga Mach 5, perhitungan ini harus sangat akurat. Lalu di mana masalahnya? Nah, ternyata pada saat itu ada bug dalam perangkat lunak penargetan. Artinya bahwa seiring berjalannya waktu, jam internal akan melayang lebih jauh dari waktu yang akurat. Semakin lama sistem dibiarkan berjalan, bug ini sebenarnya sudah diketahui dan hanya diperbaiki dengan reboot sistem secara teratur, dan dengan demikian mengatur ulang jam sistem. Mereka yang bertanggung jawab tidak mengerti dengan jelas bagaimana secara teratur mereka harus melakukan reboot sistem, dan dibiarkan berjalan selama 100 jam. Ketika sebuah rudal Irak diluncurkan, yang ditargetkan ke sebuah lapangan terbang Amerika Serikat di Dhahran, Arab Saudi terdeteksi oleh sistem rudal Patriot. Namun pada titik ini jam internal melayang keluar sekira 0,34 detik. Jadi ketika mencoba menghitung di mana rudal akan berada di depan,
Ia melihat area di langit lebih dari setengah kilometer dari lokasi rudal yang sebenarnya. Rudal tersebut akhirnya dibawa ke tempat tujuan di mana ia telah membunuh 28 tentara dan melukai 98 tentara lainnya. Nah, berikut ialah referensi dari sumber-sumber yang kami dapatkan untuk memenuhi segala informasi yang tercantum di dalam video ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.